Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh di Salatiga berolahraga senam dan jalan sehat bersama pengusaha dan pemerintah memperingati Hari Buruh Sedunia. 4 warga desa Gintung, Reja Cilacap mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi olahan jamur payung yang tumbuh liar di halaman rumah mereka. Seorang perempuan warga Pekalongan yang mengalami depresi justru diduga jadi korban penganiayaan di sebuah pondok pengobatan alternatif di Pemalang. Sekujur tubuh korban mengalami luka lebam. Harga bawang merah di pasar tradisional di Klaten masih mahal. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli konsumen menurun. Sedangkan harga telur ayam juga mulai merangkak naik. Harga bawang merah di pasar tradisional Krido Mulyo, Desa Kebon Dalem Lor Prambanan, Klaten masih relatif mahal. Harga bawang merah yang semula Rp58.000 per kilogram, Kamis pagi harganya mencapai Rp64.000 per kilogram. Kondisi tersebut mengakibatkan daya beli konsumen menjadi menurun. Konsumen yang biasanya membeli 1 kilogram bawang merah, sekarang hanya membeli setengah kilogram atau 1/4 kilogram bawang merah. Tapi karena belinya sedikit ya nggak apa-apa. Jadi belinya sesuai kebutuhan atau gimana untuk saat ini? Sesuai kebutuhan aja. Kenapa, Bu? Ya nanti kalau banyak-banyak kan nanti pada garing. Sesuai sedikit-sedikit nanti habis beli lagi. Ya, apalagi sekarang harganya baru tinggi. Ya, mahal. Akibat masih mahalnya harga bawang merah di pasaran, pedagang yang biasanya dapat menjual sekitar 10 kg bawang merah per 3 hari, sekarang hanya dapat menjual sekitar 5 kg bawang merah per 3 hari. Kalau sekarang malah tinggi, belum turun-turun lagi. Berpengaruh ke daya beli konsumen nggak, Bu? Biasanya beli sekilo, sekarang jadi berkurang setengah kilo atau gimana gitu? Belinya nggak ada sekilo sekarang selama mahal. Seperempat, setengah gitu. Kadang beli cuma 1 on gitu. Ya kita nyadarin orang ini kan, kasih lah 1 on, ya biarin kasih 1 on gitu. Selain bawang merah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam. Harga telur ayam yang semula Rp28.000 kini mulai merangkak naik menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang putih relatif stabil sekitar Rp48.000 per kilogram. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pengelola Jalan Tol Jogja Bawen, Kabupaten Semarang tengah mengerjakan proyek pembangunan pemisahan akses masuk dan keluar jalan tol di wilayah Kabupaten Semarang. Nantinya akan terdapat 2 lokasi pintu tol berbeda untuk masuk dan keluar kendaraan yang berada di dekat Pasar Hewan Kecamatan Bawen. Bagi Anda yang biasa menggunakan pintu tol Bawen, Kabupaten Semarang, saat ini sedang dilakukan pembangunan pemisahan akses masuk dan keluar tol Bawen. Pembangunan tersebut berada di antara Pasar Hewan Kecamatan Bawen dan SMKN 1 Bawen di jalan menuju arah Gembol serta di dekat persimpangan Pintangan dekat Jalan Lingkar Ambarawa. Nantinya akan terdapat pintu masuk jalan tol baru yang berada di dekat Pasar Pon Ambarawa, Ngerawan Kidul, Kecamatan Bawen. Sementara pintu tol Bawen lama yang berada di dekat Terminal Bawen akan diperuntukkan hanya untuk kendaraan yang akan keluar dari jalan tol. Pembangunan pemisahan pintu masuk dan keluar tol tersebut dilakukan karena sering terjadi kecelakaan di persimpangan pintu tol Bawen lama. Kontur jalan yang menurun dari arah Terminal Bawen berpotensi membahayakan kendaraan yang berhenti di lampu lalu lintas persimpangan. Proses pembebasan lahan warga terdampak tol saat ini masih berjalan. Pembebasan lahan dari titik pembangunan tol Jogja Bawen seksi 6 hingga pintu masuk tol dekat Pasar Pon Ambarawa sudah mencapai 95%. Pembangunannya yang utama itu kita ada di seksi 6. Seksi 6 itu ada di Bawen, khususnya Bawen, sampai nanti ditargetkan sampai exitnya. Exit itu ada di dekat Pasar Sapi, Pak. Pasar Sapi,
Jadi nanti Pasar Sapi itu dibuat exit utamanya, yang rencananya justru exitnya yang Bawen itu nanti hanya untuk keluar saja, tetapi kalau untuk masuk utama itu ada di Pasar Sapi. Proyek pembangunan pemisahan pintu masuk dan pintu keluar jalan tol Jogja-Bawen untuk seksi 6 di wilayah Kabupaten Semarang ini ditargetkan selesai pada Oktober 2024 dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh di Salatiga olahraga bersama di Kompleks Stadion Kridanggo Salatiga. Meski tak berunjuk rasa, buruh tetap menyuarakan betapa tidak memadainya upah yang mereka terima, serta kecilnya kenaikan upah minimum kota yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Ribuan buruh dan pengusaha di Kota Salatiga Rabu pagi diajak olahraga bersama, senam dan jalan sehat oleh pemerintah Kota Salatiga untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Pemerintah Kota Salatiga mengajak para buruh untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bisa terampil hingga meningkatkan taraf hidup. Di sisi lain, pemerintah juga mengajak para pengusaha agar bisa menampung warga bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen akan melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan dengan menaikkan UMK tiap tahun. Bahwa buruh itu ataupun pekerja itu adalah aset yang luar biasa yang bisa memberikan apapun yang perusahaan mau selama mereka diberikan bekal kompetensi, baik kompetensi pribadi maupun kompetensi peralatan yang memadai, sehingga produktivitas nanti akan semakin tinggi dan tentunya masyarakat ataupun Kota Salatiga akan memperoleh benefitnya, yaitu buruhnya semakin produktivitasnya tinggi, mereka pendapatannya tinggi, maka pemerintah Kota Salatiga pendapatan per kapitanya juga ikut naik juga. Namun apa yang diucapkan oleh penjabat wali kota Salatiga tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh para buruh di Salatiga. Para buruh menyatakan selama ini upah mereka jauh dari layak karena tidak sesuai dengan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi setiap tahunnya. Para buruh berharap ada kenaikan lagi minimal 20% dari UMR agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga buruh bisa memberikan gizi layak serta menyekolahkan anak-anak mereka tanpa kesulitan seperti saat ini. Mengenai pengupahan yang setiap tahun itu ada. Tentunya kalau kita lihat bahwasanya ada yang namanya kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Inflasi juga meningkat, tapi kebutuhan yang ada di pengupahan kita itu nggak meningkat. Kita tahu bahwasanya setiap tahun kita itu ada dinamika mengenai pengupahan setiap tahun, yaitu kenaikan upah. Kenaikan upah itu nggak relevan, maka untuk buruh-buruh di Indonesia itu itu memang kurang dalam arti kesejahteraan karena tidak ada rasa keadilan diantaranya mengenai kebutuhan ekonomi, mengenai inflasi itu tidak seimbang dengan yang namanya kenaikan upah yang ada di kita setiap tahun. Buruh berharap pengusaha bisa memberikan upah buruh yang layak meskipun diakui masih ada buruh yang perlu ditingkatkan kemampuan dan keahliannya dalam bekerja. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, para buruh di Banyumas mempunyai cara tersendiri untuk memperingati Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei lalu. Ratusan buruh dari berbagai perusahaan mendonorkan darahnya di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas. Para buruh menyatakan aksi sosial donor darah ini dilakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sejak pagi hingga sore ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Banyumas antre untuk mendonorkan darahnya. Para buruh berkumpul mendonorkan darahnya di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas. Tercatat ada 300 buruh dari berbagai perusahaan mendonorkan darahnya pada peringatan Hari Buruh kali ini. Banyaknya buruh yang ikut memaksa panitia membatasi jumlah buruh yang bisa mendonorkan darahnya. Para buruh mengaku puas bisa mendonorkan darahnya pada peringatan Hari Buruh tahun ini. Mereka menyatakan kebanggaannya bisa ikut menyumbangkan darah yang dibutuhkan untuk menambah persediaan darah di kantor Palang Merah Indonesia Banyumas. Saya memang niat sekali karena di sini ada senam, terus ada donornya juga. Saya berniat sekali ke sini. Donor darah ya? Donor darah di sini. Donor darah? Ya sangat bermanfaat sekali ya, bisa menolong orang lain membutuhkan darah kita.
terima aku ambil 15.000 orang hadir, semuanya bersemangat dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di antara kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sinergitas ini bisa kita bangun dan tahun depan kesejahteraan buruhnya meningkat dan sinergitasnya juga semakin. Aksi donor darah para buruh ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Sedunia dan akan dijadikan kalender rutin aksi sosial di kantor Dinas Tenaga Kerja Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas.